kalian ini ya, ada saya di sini ngundang saya ke sini, ngajak saya ke sini. Yang undang lu, Pak? Yang undang kalian apa gue yang undang kalian sih? Aku yang undang. Oh gitu ya. Udah gitu, kalau ketemu tamu jangan asik main handphone. Tuh. Ya. Ya. Mas ini ngegas mulu ya. Iya. Saya tuh lagi ngecek. Kan Mr. Hoba itu selalu ngecek sesuatu yang lagi viral di dunia maya. Ya, tapi lihat-lihat juga ada tamu main handphone. Kamu juga ada Kak Dibal main handphone. Biar ada, kan ini sekarang ada Jana, baru rilis. Ini tuh di Instagram saya isinya tek-tekan Jana semua tuh, kagak percaya. Tuh. Itu settingan kali, kok rame Ya gitu? Tuhan, ini Jana semua nih, nih. Masa sih dia serame itu ininya? Iya, rame. Alhamdulillah. Tuh Jana semua isinya. Astagfirullah, ini saya keliatin ya. Ntar dibilang bohong lagi. Itu kamu kali beli handphone banyak, terus kamu bikin semua. Wih, banyak kali handphone Kak Fe berarti ya. Nah, Jana. Udah. Semua isinya. Ya. Alhamdulillah. Disyukuri, tidak boleh takabur. Hayo. Ada Mr. Hoba, berarti harus ada yang dibahas, sesuatu yang lagi boom dan rame di sosial media. Tadi ada pempek kayaknya deh, kalian doyan nggak? Mau. Tapi saya sudah makan. Udah makan? Saya habis makan cireng. Iya. Yang bisa mulai minggu depan dibeli di warung Hoba. Iya bener. Kalian promo-promo produk di konten ini? Hoba Group. Oh gitu ya. Hoba Group. Ini kan Hoba Entertainment. Ya udah, coba makanannya. Makasih. Ini karena Jana udah tadi makan ya? Iya udah. Ya, karena sambil santai-santai, minta minum jangan lupa ya. Ini nanti bisa mulai minggu depan udah mulai bisa dibeli di warung Hoba di Jalan Kemiri Raya nomor 9A. Yes, bener best. Gitu. Ini Hoba nih, kayaknya gue kenal salah satu investornya. Hoba tuh banyak, ada Hoba Entertainment, isinya konten-konten. Terus habis itu ada Hoba Radio, kita punya radio streaming. Iya. Terus ada ini sekarang warung Hoba. Gitu. Terus salah satunya ada Koji, ada Crazy No Play, ada Sira Beauty, itu semuanya grup dari Hoba Group. Dan ada Mr. Hobah. Ada Mr. Hoba. Raja Gibah. Raja Gibah. Ih, astaga. Gitu. Nah, ya kan lagi rame di sosial media. 2 hari ini tuh kayak postingan semua isinya tentang Jana gitu. Masa sih? Iya. Kan tadi udah saya liatin. Nggak bohong, no kaleng-kaleng. Tapi nggak semua juga kali. Apa? Kamu suka melebih-lebihkan deh. Mungkin cuma di handphone saya aja kan. Gitu. Jadi, karena kan kebetulan dia juga barusan rilis single perdana. Oh ya? Ayah Ibu, tanggal 7 kemarin eksklusif di Jux Indonesia. Dan aku perhatikan ternyata responnya luar biasa. Alhamdulillah. Beberapa kali masuk Trending. top trending track di Juk, dan yang komen itu mengalahkan seniornya deh kayaknya. Yes, luar biasa. Termasuk mengalahkan konten saya kayaknya. Sebentar dulu, ada air minum lagi. Terus, jadi pengen nanya, kenapa Jana? Sebelum jawab, menurut Mr. Hobah, lagu Ayah Ibunya Jana tuh seperti apa? Menurut Mr. Hobah dulu deh, yang jujur. Menyentuh. Oh, bahasa Inggris ya? Bilang dong bahasa Inggris. Bahasa Inggris, saya kan orangnya pinter banget ya, gitu. Lagunya touching, dan berharap bisa se-everlasting Muara Kasih Bunda. Soalnya kan ini lagu menggambarkan hubungan tentang anak ke orang tua. Ayah gitu. dan ibu. Saya paling nggak bisa dengerin lagu-lagu yang kayak begini, pasti mewek. Iya. Ayah ibu, Muara Kasih Bunda, setiap kali saya dengerin itu pasti nangis. Ih, tapi pernah nggak? Apa? Waktu live nggak nangis? Pasti Jana waktu dia nyanyi ya. Muara Kasih Bunda iya, itu pura-pura nggak denger. Karena kalau Jana lagi nyanyi, kita pura-pura untuk nggak memperhatikan gitu. Soalnya nanti pingsan kalau dia nyanyi. Kenapa Jana? Sebenarnya kembali lagi tidak pernah membeda-bedakan anak murid saya selama di asrama dan di pelatihan kontes ya gitu, nggak pernah, karena memang selalu pihak penyelenggara Indosiar pesan ke saya bahwa semua anak-anak dari semua provinsi harus mendapatkan perlakuan yang adil dan sama. Dan adil dan makmur. Adil dan makmur. Saya yang makmur. Karena stres jadi gendut gitu. Jadi mereka sama aja sih di mata saya. Tidak ada yang saya lebihkan, tidak ada yang saya kurangi. Dan saya fokus pada bagaimana membuat mereka jadi bagus dan ikut kompetisi. Kadang-kadang saya termasuk orang yang tidak gampang terbawa perasaan saya dengan kisah-kisah mereka. Karena udah kelamaan kali ikut reality show ya gitu.
Itu No antara baper-baper berarti ya. no, nggak boleh justru. Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak. Itu akan menggiring nanti ya. Tetap harus subjektif, ya. Nggak kayak fansnya yang ono gitu ya. Objektif ya? Objektif banget. Gitu. Yang ono ntar kita bahas yang ono. Gitu. Nah, tapi kan di dalam kompetisi, oke, fine, nggak membeda-bedakan satu finalis ke finalis yang lain. Tapi kan di luar 4 orang yang dikontrak sama manajemen itu ada dia, ada Wulan, ada Janah. Kenapa Janah? Begini, sebelumnya tadi belum kelar ya. Ya. Termasuk Janah, selama kompetisi salah satu anak yang paling sering kena marah sama saya. Saya tahu dia yatim piatu dari awal kompetisi audisi, saya tahu dia yatim piatu. Tapi itu lantas tidak membuat saya wah iba kasihan apa ya gitu. Kenapa? Karena menurut saya anak seperti dia justru tanggung jawab mentalnya lebih besar. Jadi saya tidak ingin membuat dia jadi lemah gitu ya, dilemahkan dengan kasihan ya yatim piatu apa, saya nggak mau mengedepankan itu. Justru yang saya tekankan adalah oke, kamu berjuang untuk keluarga kamu, sekarang kamu bertanggung jawab untuk memikirkan adik-adiknya karena orang tuanya udah nggak ada. Dan kakaknya. Tapi mungkin kesempatannya sekarang ada di dia, karena dia sedang di Jakarta ikut mencapai cita-citanya. Justru saya nggak mau yang iba gitu, nggak mau mengedepankan itu. Saya justru pupuk mentalnya agar lebih kuat lagi, gitu. Setuju nggak kamu dengan itu? Setuju. Karena selama jadi ini menurut saya banyak banget tayangan-tayangan yang di luar sana gitu-gitu. Pengemis lah bisa nyanyi, terus yang diangkat background pengemisnya apalah segala macam gitu-gitu. Saya malah justru sepakat yang seperti ini, bahwa jangan membiasakan orang untuk mengasihani kita. Ya. Gitu. Makanya ya saya sepakat gitu bahwa ternyata dia bisa Cigu bisa melihat ada potensi besar di diri Janah yang bisa dikembangkan. mungkin kalau saya kedepankan rasa kasihan, mungkin dia sudah pulang di awal-awal. Berarti kontestan sering-seringlah Anda dimarahin sama Cigu. Iya, saya selalu bilang bahwa tapi sebenarnya semuanya pasti sering kena komplain, bukan marah sih, sering kena motivasi dari saya. Karena apa? Karena mereka adalah pahlawan. Selalu saya bilang kalian itu pahlawan buat keluarga kalian. Ya, untuk yang semua provinsi, mau dimanapun itu. Jadi, saya tidak mau masuk dulu ke wilayah pribadi kalian. Artinya, saya ingin justru mengangkat mentalnya harus kuat, lagunya harus banyak hafal, bagaimana kalian berjuang, jiwa pejuangnya yang saya angkat. Gitu loh, bukan kasihannya. Kalau kasihan semua, ya banyak yang orang tuanya nggak punya rumah, gitu ya. Kayak Meli rumahnya kasihan banget, gitu. Terus, banyak juga yang nggak ada orang tuanya, banyak yang yatim, banyak yang piatu, gitu ya. Cuma mungkin yang kemarin momennya dapat banget ya Janah, karena pas lagi audisi orang tuanya meninggal. Itu kan dapat banget gitu ya. Ya pasti semua orang juga iba gitu. Banyak juga orang yang bilang, wah Janah tuh bisa ini. Saya bilang, oh iya, dia memang punya kisah sedih gitu. Tapi orang tidak akan cukup berhasil hanya dengan punya kisah sedih. Yes. Benar, sepakat. Setuju ya? Sepakat. Jadi saya justru selalu bilang sama dia, kamu jangan berharap saya iba dan kasihan sama kamu, gitu ya. Justru saya akan menggembleng kamu lebih keras, gitu ya, agar mentalnya kuat. Karena salah satu keberhasilan untuk kita di bidang apapun adalah mental, gitu sih. Nah, Mas Adi, apa yang Mas Adi bisa lihat ketika pertama kali ada di show, dia membawakan Muara Kasih Bunda dan viral? Itu kan menyedot perhatian banyak orang gitu. Mungkin buat banyak orang, tapi saya tetap objektif. Artinya gini, saya bilang, oke, orang masih suka nonton kamu karena masih ingat cerita kamu yang kemarin. Tapi buat saya rasanya lumayan, tapi beberapa bagian masih fals. Tetap objektif. Tetap berperan sebagai guru. Iya, saya bilang nggak cukup kamu hanya didukung SMS bagus hanya karena lagunya terhubung dengan kisah sedih kamu. Ya, jadi berikutnya itu modal yang bagus. Masyarakat mulai notice sama dia, masyarakat mulai tahu dia, mulai muncul rasa iba, pengen bantu atau apa. Empati, iya. Tepatnya. Tapi pada akhirnya tidak cukup hanya dengan itu. Yes. Itu sih, ya. Iya. Nggak lantas saya, wah terharu, nggak nangis, nggak juga. Iya. Saya sering lihat orang lebih bagus nyanyi daripada Janah bawakan lagu itu. Dan kisahnya sempat juga diliput sama beberapa media di luar. Gitu. Iya, artinya maksud gini, saya sih kadang-kadang ngerasa, itu lagu udah lama banget ya. Kadang-kadang Muara Kasih Bunda itu jadi soundtrack 2006. Ya, itu jadi soundtrack semua orang. Iya. Pada saat Janah bawakan, saya justru biasa aja. Justru saya tersentuh pada saat audisi. Dia membawakan lagu itu dengan momen yang pas waktu itu ya. Jadi
pada saat sudah dinyanyikan kembali, saya sih tetap, mungkin kalau orang nonton penyanyi itu, wah apa kisahnya, kalau saya oke, nontonnya oke, song aman, oke, tidak pales, oke, wah ini pales, wah dinamikanya kurang, wah gitu. Bagaimana sih memisahkan ego itu gitu? Karena kan ya bagaimanapun sebagai pencipta lagu, sebagai orang yang composing materi itu gitu, di saat yang bersamaan sebagai guru, di saat yang bersamaan juga sebagai penikmat gitu. Tapi harus bisa memposisikan diri sebagai orang yang benar-benar ada di tengah gitu. Gimana triknya gimana gitu? Karena saya yakin di luar sana banyak orang yang belum bisa mungkin. Subjektif. Harus subjektif. Artinya nyanyi itu kan ada rasa. Ya, kalau saya bisa pisahin tuh, ada rasanya, ada detail note-nya, ada dinamikanya, ada energinya, ada ekspresinya, itu bisa-bisa semua. Jadi kalau saya ngelihat orang nyanyi, kalau memang kompetisi, saya perhatikan semuanya, gitu loh. Ya, saya selalu bilang misalnya, kalau waktu itu rasanya bagus, mungkin karena memang relate ya, terhubung sama kisahnya. Tapi saya juga, oh dinamikanya kurang, nyanyinya masih kurang dinamis, tapi rasanya dapat, gitu ya. Gitu, artinya alangkah bagusnya kalau bernyanyi dengan rasa, didukung juga dengan detail note-nya yang benar, dinamikanya yang benar, gitu, akan lebih bagus. Nah, mengingat kisahnya, di saat itu, gitu, waktu audisi, dia harus berhadapan dengan dua momen sekaligus, yang satu seneng, yang satu sedih gitu. Apa itu juga yang melatar belakangi akhirnya diciptain lagu Yang Ayah Ibu? Enggak. Saya sampai kompetisi berakhir, sebenarnya tidak ada omongan-omongan yang sifatnya pengen bikinin janah lagu, apa nggak ada. Karena saya konsekuen bahwa selama kompetisi, tidak ada tuh namanya saya tiba-tiba, wah nanti kamu kalau ini gini ya, gini, nggak ada. Artinya sampai dia tersenggol pun sebenarnya tidak ada omongan, nanti saya bikinin lagu apa, nggak ada gitu. Karena apa? Kembali lagi, dalam hal ini saya harus sangat objektif. Jadi ini kompetisi belum berakhir, ya udah pada saat itu Jana top berapa kemarin? Top 9. Top 9, saya rasa itu pencapaian bagus gitu untuk dia gitu ya. Artinya memang lawan-lawannya waktu saat itu lebih berat secara skill atau apa gitu ya. Mungkin dia punya kisah yang sedih gitu ya. Tapi penonton Indonesia juga udah pinter sekarang. Bahwa ya udah, masa iya sih kisah yang sama diulang-ulang akan nangis terus, kan enggak gitu. Artinya setelah dia mendapatkan perhatian masyarakat, orang akan melihat dia bagus nggak nyanyinya gitu ya gitu. Nah ternyata kemarin memang mungkin teman-temannya lebih siap gitu ya, lebih siap, kayak Meli, Gunawan mungkin lebih siap, sehingga ya dia tersenggol gitu. Artinya selama tersenggol kan memang nggak boleh pulang ya. Belum pulang. Boleh pulang karena nanti biasa ada konser-konser. Jadi saya udah begitu dia tersenggol, ya udah Jana, nggak ketemu malah berapa lama itu ya? Lama banget, dari bulan puasa, dari sebelum iya, puasa. Nggak ketemu karena saya fokus ngurusin yang lain-lain gitu ya. Baru kemudian setelah kompetisinya berakhir, udah ketahuan pemenangnya, gitu ya. Kemudian ada pembicaraan saya dengan Mbak Linda dari pihak Indosiar mengenai Jana, gitu loh. Baru saya mau, membuka gitu. Baru ada pembicaraan terkait Jana, diajak diskusi bagaimana ya Jana ya, gitu. Jana, rasanya Jana akhirnya bisa punya single. Sambilan ya ini ya? Yes. Pertama ya, aku mikirnya gini, ya Allah ini bener, aku punya lagu sendiri gitu. Misalnya aku denger lagu orang, dan sekarang aku bisa denger lagu aku sendiri gitu. Gak nyangka. Kan itu pertama kali rilis official di Joox Indonesia, ya kan gitu. Eksklusif loh. Eksklusif. Sampai sekarang belum ada di platform music digital yang lain, baru ada di Joox gitu ya. Nah, apa reaksi pertama kali kamu ngedenger, walaupun saya yakin lagu itu kamu udah dengerin dari zaman pertama kali recording gitu, tapi untuk dipublish, dilempar ke publik, ke pasar gitu, apa reaksi pertama kamu waktu pertama kali kamu ngedengerin lagu itu di Joox? Pertama aku kan udah dari malam aku nungguin. Ini udah tanggal 7, kenapa di Joox belum ada gitu. Aku nunggu kan. Aku kira jam 12 itu kan udah ini ganti tanggal. Nah, udah tanggal 7 tapi kenapa lagunya belum ada. Nah, aku nunggu udah lama belum ada, aku tidur. Pagi-pagi aku bangun, aku buka kan, tapi belum ada juga. Terus aku dikasih tahu kalau lagunya udah keluar. Aku langsung buka Joox. Oh, pasti kayaknya yang lain juga gitu ya? Nyariin nggak sih? Kalau aku karena kebetulan emang kerjanya malam sampai pagi, jadi aku tidur. Jadi emang baru sore baru aku buka gitu. Terus ada yang nge-DM aku, tanya kan, Dek,
lagu kamu kapan rilisnya di Joox? Aku udah nungguin dari semalam tapi belum ada katanya gitu. Terus bilang langsung gini, ada yang ngasih tahu ke aku kalau udah ada di Joox. Aku buka, terus aku dengerin. Aku nangis kan. Terus aku kasih tahu ke kakak aku, ke grup keluarga, aku bilang dengerin. Terus aku kasih tahu ke kakak Jana Queen, dengerin, terus bantu share gitu. Terus ada lagi nanya kapan rilis, aku kasih tahu sekarang udah bisa buruan. Kalau belum download Joox langsung download, terus ketik aja di pencarian Ayah Ibu langsung ada gitu. Ya memang sih gini, memang untuk beberapa waktu ke depan pihak labelnya Jana bersama musik itu dan juga Maxi Musik itu memang ada kerjasama eksklusif dengan Juk gitu. Jadi lagu-lagunya akan pertama kali dipublish untuk beberapa hari pertama itu hanya akan ada di aplikasi itu dan akan dipromosikan sedemikian rupa oleh Juk juga gitu ya. Sehingga kalau kalian memang pengen mendengarkan karya-karya terbaru saya juga mungkin idola-idola kalian memang wajib punya Juk sih. Download aplikasi Joox sekarang di Play Store atau dimanapun itu gratis. Ya. Dan tidak hanya lagunya, karena langsung lengkap di sana sudah ada liriknya, sudah bisa dipakai karaokean, bisa karaokean gitu ya. Nanti kedepannya ada videonya, jadi lengkap. Dan audionya juga dari audio yang paling standar sampai yang hi-fi, yang paling gede. Gitu. Cucok. Jadi pengen punya single kan? Gitu. Habis itu Jana kebayang nggak sih lagunya bakal dapat lagu kayak gini gitu, karena saya yakin orang-orang yang ikut kompetisi apa segala macam gitu kan, kamu ikut kompetisinya kompetisi dangdut gitu, jadi pasti kan kebayangnya wah punya single pasti singlenya dangdut. Kalau yang ini nggak pure dangdut kan Mas? Sebenarnya mesti dangdut, cuman suasananya ada ngepop ada Melayunya sih. Kan nggak lucu soalnya kan, oh ayah ibu gitu kan. Apa namanya pakai kentrungan. Masa lagunya kan sedih, musiknya jadi koplo gitu, terus kita tuh mau sedih gimana? Tapi gini, sebenarnya kalau koplo sekarang juga sudah modern. Hebatnya musik dangdut dan koplo itu adalah bisa kawin dengan genre apa aja. Kayak Mereka Sebunda kan orang pikir jangan dikoplo, tapi begitu dikoploin asik, masih berasa sedih juga. Asal jangan nyanyinya oh ayah ibu gitu. Ayah Ibu itu touching banget gitu, emang menyentuh banget gitu. Kayak kan banyak orang di luar sana yang mungkin nggak sebelak-belakan orang lain mungkin yang kayak bisa begitu ekspresif mengungkapkan perasaan sayangnya ke orang tua. Saya termasuk sedikit introvert soal yang itu. Saya tuh nggak bisa gitu ngomong ke ibu, Bu aku tuh sayang banget loh sama ibu, atau ayah aku tuh sayang banget loh sama ayah. Aku tuh nggak bisa kayak begitu gitu. Jadi kayak lagu-lagu kayak begini kemarin begitu rilis. Kalau aku malah biasa bilang setelah telepon selamanya, halo ya, I love you mom. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak menurutku itu kayak nggak tahu sesuatu yang aneh gitu. Tapi tadinya ibuku sih juga nggak terbiasa dengan itu, tapi aku yang membiasakan. Jadi aku membiasakan dengan ibu, dengan keluarga berbicara atau bertindak tuh dengan kasih sayang sih. Karena kita nggak tahu ya sampai kapan kita akan diberikan kesempatan bersama-sama dengan keluarga kita dan orang tua kita. Mancing-mancing suka nangis. Enggak, lagian gitu aja nangis. Itu fakta. Artinya gini. Artinya setiap nulis lagu-lagu seperti ini memang aku penuh perasaan. Sebenarnya lagu ini sudah aku tulis lumayan lama sebenarnya. Artinya ungkapan perasaanku terhadap kedua orang tuaku gitu ya. Tapi nggak tahu, aku tidak pernah merasa mendapatkan momen dan situasi yang cocok selain sama Jana. Kalau aku tuh tipe mengungkapkan perasaan ke orang tua tuh kayak misalnya Muara Kasih Bunda gitu. Aku tuh sengaja telepon mama tapi soundtrack back songnya itu lagu itu gitu. Atau kayak kemarin aku ngedengerin lagu Ayah Ibu, itu aku sengaja nelpon ponakanku dulu gitu. Sengaja ponakanku lagunya aku nyalain, terus habis itu aku bilang aku mau dong ngomong sama mama gitu. Lagu itu yang aku jadiin soundtrack gitu, sampai akhirnya ponakanku telepon WhatsApp, Om aku mau dong lagunya dikirimin gitu. Jadi itu sekalian promo ya. Yes. Jadi aku nggak bisa yang gamblang gitu ngomong kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Nah, habis itu aku sedikit penasaran dengan obrolan-obrolan tadi yang sempat kepotong itu gitu. Obrolan-obrolan di balik layar bersama Ibu Linda dan Mas Adibal. Apa yang diomongin sampai pada akhirnya memutuskan, oke, Jana saya create. Jadi gini, sebenarnya waktu itu Mbak Linda bicara, kita mau ngomongin Jana, anak itu kalau dia kembali ke Papua kayaknya pasti sulit banget juga dia untuk berkembang. Gimana ya Cikgu ya, apa ya gitu. Terus aku malah bilang, aku sih sama anak itu suka.
dari awal ketemu, saya memang anak itu auranya, pembawaannya positif. Maksudnya menyenangkan gitu ya. Maksudnya kalau dikasih tahu, cenderung mendengarkan gitu kan. Ya memang semua sih pasti mendengarkan. Cuma kalau dia itu, kalau dikasih tahu menyimak. Sebenarnya anaknya cerdas. Saya diajarin apa-apa tuh cepet banget nangkepnya gitu ya. Baru sebatas itu gitu. Artinya aku melihat sih, oke, pertama dia punya musikalitas yang bisa dikembangkan. Kedua, anaknya cerdas gitu. Artinya dia masih gampang dibimbing. Yang ketiga, secara mental dia oke sih gitu. Maksudnya aku tidak pernah dengar dia ngeluh gitu. Maksudnya dia kan susah ya kehilangan orang tua ya. Gitu ya. Terus dia sih bisa menjalani itu dengan baik gitu. Artinya ya udah gitu. Memang ada kejadian seperti itu, tapi dia juga nggak yang lantas berusaha untuk mencari belas kasihan orang, enggak gitu. Yang keempat menjadi pertimbangan justru memang dia yatim piatu gitu. Mungkin dia memang bertemu dengan saya, Tuhan punya maksud tertentu. Spontan aja saya bilang sama Mbak Linda waktu itu, ya udah, ikut saya saja. Ikut saya hanya sebatas sebagai talent atau? No, ikut saya sekolahin, saya sekolahkan. Terus kalau memang dia mau apapun, saya support. Sebenarnya kalau dia nggak nyanyi pun saya oke. Tapi kalau dia memang mau mengejar karir nyanyi, mungkin di saya adalah tempat yang tepat saat ini gitu. Kenapa? Karena memang lingkungannya kan memang banyak penyanyi, banyak pencipta lagu. Apalagi kan dia keluarganya ada berapa? Ada 7. Ada 7. Terus sepertinya yang bisa diharapkan dari banyak keluarga itu, yang untuk berjuang memperbaiki nasib hidupnya adalah dia kayaknya. Betul gitu ya? Kamu ya, artinya yang saya bayangin bukan hanya dia, tapi anak-anak adik-adiknya dia, kakaknya dia yang bertuju itu berikut dengan mak tua. Saya merasa mungkin ini juga momen untuk saya bisa membantu dia dan insya Allah keluarganya gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa saya tidak akan banyak menjanjikan apa-apa, tapi saya siap menampung kamu, saya sekolahkan kamu, saya bantu untuk dia mewujudkan cita-citanya. Nah ini, saya bantu kamu mewujudkan cita-citamu, saya sekolahkan, saya support apa yang kamu impikan. Itu kan seperti perlakuan seorang ayah ke anak. Artinya? Ya seperti keluarga lah, ayah ke anak atau kakak ke adik gitu ya. Gitu. Ya mungkin saya selama ini kan tidak mau dipanggil ayah-ayah ya gitu. Dia juga manggil saya kakak. Tapi perasaan saya ke dia seperti seorang memang ayah dan anak. Gitu. Dan artinya, dia baru tahu itu. Jadi selama ini netizen yang terhormat, selama ini Janah didatangkan ke sini itu tuh selalu berpikir bahwa dia didatangkan sebagai talent di sini. Dia sama sekali nggak pernah notice apa yang Cigu lakukan dan keluarga. Masa iya orang kalau cuman talent masa di homeschooling? Homeschooling memang sayang. Nana pikir subsidi pemerintah. Nggak ada. Gitu. Jadi itu benar-benar tuh dia baru ngerasa itu kemarin. Jadi dia yang kayak ada obrolan. Jadi sekolahnya dia lebih mahal daripada keluarga-keluarga saya yang lain loh. Beneran. Jadi kayak dia ngerasa kemarin, oh saya tuh di sini anak gitu. Yeah. Dan memang Mbak Linda pesen, oke, Mbak Linda dan Bu Siwi gitu. Maksudnya terima kasih Cikgu, seneng banget mereka. Terus ya udah pokoknya Janah itu udah jadi anaknya Cikgu lah gitu. Pokoknya kalau dia males marahin aja. Kalau dia ini pokoknya oke. Di beberapa hari pertama sih saya biarin gitu ya. Nggak mau juga dia merasa tracing atau merasa kayak di sinetron gitu ya. Gitu. Saya biarin, tapi pelan-pelan memang saya ajarkan dia bagaimana caranya ke depan agar dia bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena perjuangan dia bukan hanya buat dirinya. Perjuangan dia adalah untuk 7 orang saudaranya yang selalu mendoakan dia agar berhasil gitu. Dan keluarga-keluarga yang lain dia di sana juga. Nah, iya kan? Seperti yang tadi gitu. Udah masuk manajemen, udah disekolahin, terus sekarang punya single. Apa perasaan? Maksudnya pernah nggak sih yang kayak ngerasa gitu, wah ini sih gila banget gitu. Pernah nggak apa single ini tuh melampaui ekspektasi, pemikiran kamu gitu? Iya, aku kira aku kan sekarang misalnya udah nggak kayak dulu lagi, kayak banyak banget kan yang simpatik aku. Tapi udah ada juga yang udah nggak suka. Jadi aku pikir udah mulai punya haters. Iya. Oke, bagus. bukan sekarang aja sih, dulu juga. Saya kasih tahu,
haters itu adalah fans yang tertunda. Mereka adalah orang yang paling support. Kenapa? Karena mereka akan terus cari celah-celah untuk ngegibahin. Iya. Jadi mereka meluangkan hampir 100% waktunya untuk nyari-nyari salah kamu. Jadi berbanggalah punya haters. Iya, jadi Begitu, Bapak? Iya, haters tuh manusia nggak ada kerjaannya. Kerjaannya cuma julitin orang. Nah, iya, gitu. benar. Mereka tuh fans pembantu yang nggak digaji, jadi gitu. Walaupun kadang-kadang ngeselin juga ya. Aku tuh udah niat, misalnya kalau bikin apa-apa nggak pengen baca juga komen-komen. Tapi kadang-kadang iseng gitu. Iya, kayak nggak mau baca tapi rasa kepo tuh pengen baca gitu. Karena kadang-kadang gini, V, kalau kita bikin konten, memang harus ada hal-hal yang memang menarik ya. Mungkin pembawaan, mungkin julid segala macam atau apa. Soalnya kalau rapi-rapi semua nggak ada yang nonton. Bener. Nah begitu nggak ada yang nonton, pesan yang ingin kita sampaikan nggak sampai. Benar. Jadi emang ya nggak apa-apa lah julid-julid sedikit gitu. Tapi sih keterlaluan sih kalau Janah tidak ada hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan selama ini ya. Artinya nyanyi pun dia nyanyinya lagu-lagu yang tidak aneh-aneh gitu ya. Main FTV pun aktingnya bagus, share-nya bagus gitu. Saya rasa kalau kamu sampai punya hater, berarti memang perlu dicek gitu kejiwaannya seperti apa. Nah, Janah gitu. Sebelum ngeluarin single gitu. Jadi maksudnya saya itu agak mengamati gitu kan. Jadi emang kayak pergerakannya tuh cepet banget gitu. Keluar lidah, sempat break beberapa lama dulu untuk sampai akhirnya ketemu sama Cigu, terus akhirnya di-create, main FTV, nggak punya basic acting sama sekali, nggak pernah baca skenario gitu kan. Habis itu di lokasi gagu ketemu sama pemain-pemain senior, terus tiba-tiba akhirnya punya single. Iya. Ntar, Apa? awalnya kan begitu, tapi begitu berjalan dia bagus kan. Yes. Nah itu Yes. maksud aku adalah dia punya kecerdasan yang lebih Yes. untuk Karena- cepat adaptasi. Ya karena kan saya yang temenin. Dan saya sudah punya feeling itu sejak pertama kali ketemu dia. Oh. Makanya sebenarnya waktu dia datang lagunya nggak banyak. Saya kasih PR, kamu hafalin ini, hafalin ini. Dan dia hafal. Yes. Gitu. Ya, jadi emang kayak prosesnya cepet dan mengagetkan. Kalau saya ya, mengagetkan gitu. Maksudnya mungkin orang lain perlu proses yang agak sedikit lebih lama dibandingkan Janah untuk bisa sampai akhirnya punya single. Dia main 4 FTV, 3 diantaranya adalah peran utama, 1 adalah supporting talent. Terus akhirnya nggak lama kemudian menyusul single dan akhirnya sekarang music video gitu. Terus mulai public speakingnya udah mulai celutukannya tuh seger gitu walaupun ngeselin gitu. Gitu, jadi kayak apa sih yang Janah lakuin di belakang kamera yang orang nggak tahu gitu. Aku kadang mikir kalau misalnya kan syuting ya. Nah, kalau di depan kamera itu kan kalau misalnya aku ngerasa ini tuh udah bener. Tapi di belakang kamera padahal belum banget. Belum sesuai yang Orang mau. Iya. Jadi aku mikirkan aku harus gini. Aku bayangin apa yang harus aku lakukan. Nah, kayak misalnya gini, FTV pertama, gadis penjual es kelapa, ya kan gitu. Itu adalah pengalaman acting kamu yang pertama, pemeran utama, scene-nya banyak banget, syuting 3 hari, 1 hari 33 scene. Dan nangis mulu sepanjang hari. Dan nangis mulu sepanjang hari gitu. Ketemu sama senior-senior di FTV gitu. Ya sebenarnya waktu itu begitu ngelihat dia kelihatannya kok nangis ya, apa ya gitu. Terus kan aku bilang sama kamu, coba tanya Janah. Kalau memang dia tidak cocok dengan dunia acting, dia tidak harus dipaksakan berakting. Gitu. Kenapa? Karena dari awal memang saya bilang, kamu mau jadi penyanyi, saya dukung. Mau ikutan acting, saya dukung. Mau apapun, saya dukung. Bahkan kalau dia hanya mau kuliah, saya dukung. Hanya kuliah saja saya dukung. Artinya saya mengangkat dia sebagai anak saya, gitu. Bukan tujuannya untuk dieksploitasi. Kalau memang eksplorasi ya, beda ya. Jadi memang saya ingin tahu apa yang membuat dia berkembang, apa yang membuat dia senang, apa yang menjadi cita-citanya. Jadi kan saya masih ingat saya tanya sama kamu, coba tanya Janah. Kalau sekiranya acting itu bertolak belakang dengan keinginannya, dia tidak harus acting. Gitu ya. Tapi ternyata begitu ada tawaran berikutnya malah dia yang mau ya. Paling saya bilang kesempatan bisa datang berkali-kali. Gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa saja melewatkan kesempatan-kesempatan yang terbaik. Gitu. Mungkin saat ini kamu dikasih kesempatan untuk jadi pemeran utama. Susah loh itu ya? Iya. Susah loh itu. Oke, FTV udah, 4 kali udah, single udah gitu maksudnya.
Terus music video Udah. rilis, udah Dibikinin ya kan? launching. Dibikinin launching gitu. Akan ada karya berikutnya gitu. Amin. Sebenarnya karya berikut gini, tadinya memang dari pihak Indosiar minta, sebenarnya mintanya gini, boleh nggak Muara Kasih Bunda itu di-recycle oleh Jannah, gitu ya, untuk menjadi singlenya dia. Tapi saya bilang, untuk proyek pertamanya saya tidak pengen recycle lagu yang sudah sangat ngetop, gitu. Ya, sebenarnya kalau lagu Ayah Ibu ini adalah bisa dibilang lagu baru, bisa juga dibilang recycle. Tapi sebenarnya yang bener-bener rilis resmi itu baru ini. Baru ini. Ya, pasti sebagian besar orang memang baru tahu lagu ini. Yes, benar. Ya kan? Benar. Termasuk V. Ya. Ya, ya. Jadi karena memang lagu ini memang belum pernah dirilis secara official sebenarnya, secara Secara resmi. Launching, promo, radio sana sini belum pernah gitu. Muara Kasih Bunda tetap itu kan lagu yang memang memorable buat dia. Ya. Tetap saya rilis. Insya Allah rencananya kalau tidak ada perubahan itu akan kita rilis di tanggal 22 Desember Hari Ibu. Hari Ibu. Oke. Berarti bocorannya adalah setelah Ayah Ibu akan ada single berikutnya dari Ya. Jannah dalam waktu dekat. Kalau itu recycle. Itu gila sih menurut aku, dalam 1 bulan rilis 2 lagu walaupun yang satunya recycle Ya, gitu. tapi udah jadi video klipnya. Ya kan? Gitu. Ya, untuk anak nggak apa-apa lah. Oke, baik. Jannah gitu. Tapi gue kesel loh kemarin ya. Kenapa? Dia kata terharu baca caption saya. Terus dipanggil, oh kamu baru sadar kalau selama ini kamu saya perlakukan seperti sebagai anak saya gitu. Ya. Itu gitu. Mungkin Dia terlalu polos dia kali nangis ya. gara-gara baca itu. Terlalu, tapi jujur sih Mas, Hah? lagu itu maksudnya dari awal saya ikut menjadi bagian yang mengantarkan Jannah ke perjalanan karirnya di industri musik gitu. Saya marahin, saya bentak, saya bantingin pintu kalau mau tahu gitu, karena saya suruh makan dia nggak mau makan. Tengah malam pulang syuting saya bantingin pintu gitu. Saya udah kesel banget gitu, seharian cuman nyuruh dia makan dan dia nggak mau gitu. Saya bantingin pintu. Sekarang masih mau dibantingin pintu lagi? Udah enggak. Ya udah enggak. Gitu. Jadi, Itu kan awal-awal. Jadi Ya. gini, aku sih paham waktu itu pertama kali dia kesini. Pertama kali saya tanya adalah gini. Kamu yakin mau sekolah di sini atau mau pulang ke Pakpak? Karena sekolah homeschooling itu mahal sekali. Jangan sampai saya sekolahkan jadi sia-sia. terus jadi sia-sia. Harusnya buat ngebantu orang lain aja. Harusnya yang buat lebih butuh. ngebantu orang lain. Maksudnya yang memang mau gitu. Terus dia nggak mikir panjang loh. Dia bilang saya mau sekolah. Gitu loh. Udah ketinggalan juga sekolahnya waktu itu ya. Iya. Udah ketinggalan, lama jadi banget. ngerayu itu homeschooling gitu ya. Dia kan sekolah di salah satu sekolah homeschooling yang Bukan cukup terkenal banget. sangat terkenal banget gitu. Dia kan sekolah di sana, ketinggalan pula gitu ya. Saya malah kemarin bilang, kalau memang kegiatan-kegiatan kamu di sinetron dan nyanyi itu mengganggu, lebih baik saya suruh fokus di sekolah dulu aja gitu. Tapi memang homeschoolingnya berat, tapi nggak terlalu berat ya, karena dia pinter. Jadi sebenarnya menyelesaikan tugas-tugasnya lumayan cepet. Oke, itu yang pertama. Dia oke untuk sekolah, kemudian kita daftarin. Susah daftarinnya, mana data-datanya masih di Papua kan gitu. Jadi komunikasi dengan Saudaranya bu gurunya, bu guru siapa namanya? Ibu Evin. Bu Evin. Ibu Evin itu yang ngebantu dia ikut audisi kan ya? Ibu guru yang sangat berjasa dalam hidupnya gitu ya. Kemudian dengan keluarganya, akhirnya saya berkomunikasi juga dengan pihak Indosiar tentang proses-proses masuk ke sekolah itu. Jadi memang sekolahnya bukan hanya bagus, tapi juga sulit masuknya. Jadi nggak mentang-mentang ada duit bisa masuk, nggak gitu juga gitu. Oke, lagu sudah dirilis, udah dilempar ke publik, beberapa kali trending di Joox sebagai hotlist gitu kan. Terus apa harapan terbesar seorang Adibal Syahrul kepada anak ini? Gitu. Kepada anak ini? Kepada anaknya. Kepada anaknya. Gitu. Ya, saya pikir sih sebenarnya gini, semua murid-murid saya adalah adik-adik saya, gitu loh. Cuma memang kebetulan karena yang langsung tinggal sama saya itu Jannah, gitu loh. Kalau yang lain-lain kan memang ada juga ya, ada Aco, ada Arman, mereka juga adik-adik saya. Mereka juga tinggal di lingkungan sini, tapi memang untuk Jannah, saya memang bimbing langsung. Pertama karena secara usia, memang dia usia masih anak-anak ya. Masih bawah umur. Masih di bawah umur remaja. Jadi saya memastikan dia untuk terjaga dengan baik gitu, tinggal dengan lingkungan keluarga saya gitu. Jadi saya bisa pantau juga gitu. Sebenarnya tidak banyak sih buat saya bagaimana dia sehat, satu. Kedua, paling penting adalah pendidikannya saya jagain. Mudah-mudahan karirnya bisa berkembang. Amin, ya Allah. Kalaupun tidak berkembang pun, misalnya kalau rezekinya masih belum, mungkin butuh waktu, tidak akan berpengaruh dengan apapun. Saya tetap akan sekolahin kamu, tetap akan jadi anak saya. Karena emang tujuan utamanya adalah bagaimana saya bisa membantu untuk dia berkembang, gitu ya. Terus, insya Allah ini amanah ya.
buat saya juga mungkin ladang pahala buat saya gitu, untuk rezeki-rezeki saya mungkin ada yang dikirim Allah untuk memang membantu Jannah gitu ya. Tidak punya target yang muluk-muluk, yang penting dia sehat, bisa membantu dia untuk mencapai cita-citanya, bisa segera berhasil. Insya Allah sih kalau dia memang seneng, saya akan berusaha untuk dia produktif mungkin lah gitu. Baik dari sisi single, baik dari sisi yang lain-lain, kita upgrade terus lah gitu untuk Jannah. Dan insya Allah memang kalau dia pengen sekolah, sampai sekolah manapun saya akan support. Netizen, berarti ingat ya, bukan karena hanya dia seorang penyanyi yang disupport hanya karir menyanyinya. Berkembang bukan hanya di situ-situ aja, tapi emang disupport dari segala hal, dari segala lini gitu kan. Akademis diperjuangkan gitu kan. Tapi memang saya bilang sama Jannah, saya bilang gini, Jannah untuk saat ini karena memang mungkin penghasilannya belum cukup untuk bayar sekolah. Jadi semua biaya hidup dan pendidikannya saya bantu. Tapi suatu saat siapa tahu rezekinya bagus gitu, saya memang akan arahkan dia untuk mandiri. Arahkan dia untuk mandiri. Oke, kamu saat ini mau ada uang nggak ada uang, kamu gak usah pikirin. Itu biarkanlah yang pikirin saya gitu. Tapi suatu hari tiba-tiba dia rezekinya bagus, lagunya ada yang meledak, karirnya bagus, saya akan arahkan dia untuk mandiri. Ya mungkin nanti bisa membantu anak-anak yang lain ya Jannah ya. Amin. Gitu. Mungkin saya justru akan mengajak dia untuk yuk kita sama-sama bantu anak-anak yang lain yuk gitu. Tularkan semangat untuk mensupport anak-anak yang punya pengalaman sama seperti dia. Berarti belajar mandiri itu harus dimulai dari usia yang sangat dini biar terbiasa. Iya. Gitu. Jadi inspiratif, anak ini inspiratif, sosok ini apalagi gitu. Jadi gua rasa mungkin bapak yang ini bisa jadi sultan di sini gara-gara emang banyak berbagi ke orang Sultan lain. apa sih? Sultan Kona. Sultan dangdut. Jadi saya juga sebagai orang yang mendampingi Jannah berharap dia bisa berkembang jauh. Amin. Tapi memang gini, kalau dulu saya juga dalam posisi mungkin sulit, banyak orang-orang sekitar saya yang bantu saya ya, lingkungan gitu ya. Saya kan juga dari keluarga, banyak teman-teman, banyak orang-orang yang memang tadinya saya tidak kenal jadi bantu saya. Saatnya mungkin saya juga bersikap yang sama gitu. Tadinya kan saya nggak kenal Jannah gitu. Terus Tuhan kirim dia ke saya lewat program Indosiar, ya mungkin memang saya sudah takdirnya untuk dia ada di dalam lingkaran hidup saya. Oke, Gitu. Jadi satu kata untuk Jannah. Kia. Satu kata untuk single kamu. Best. Ini tuh rasanya tuh nggak greget gitu kalau Mr. Hoba tuh nggak usil gitu, ya kan? Jannah sudah tinggal di sini, dekat sama keluarga, Mas Adi udah punya single, main FTV apa segala macem. Pengen dong denger manggil dia ayah. Oh enggak, tetap kakak. Pengen dong denger dia manggil ayah. Ih, nanti lu- Sekarang pengen dong denger manggil ayah. Jangan. Bapak yang satu ini tetap nggak mau dibilang Enggak. kalau tua. Sebenarnya yang penting itu bukan panggilannya, tapi perlakuannya. Oke. Sungkem. Wah, nggak pernah. Saya seneng ngeliat dua-duanya jadi grogi. Udah, dah.